Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyapa sahabat Mida dulu saat Siap, Ustaz. Aman. Amar, Masya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam konten edukasi kami, podcast Sahabat Mida di kanal YouTube Mida Channel. Dan masih di momentum awal bulan Syawal yang dimana kita baru saja melaksanakan Idul Fitri, kami seluruh manajemen di Yayasan Mitra Dai Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Kami mohon maaf jika selama hal-hal yang kami sajikan ada kekurangan, ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami untuk bisa terus memberikan edukasi terbaik kami melalui dakwah digital, melalui platform YouTube ini. Siap. Dan kami terus mengajak seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada, bagi yang belum support kanal YouTube kami, jangan lupa dukung terus kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika sahabat Mida merasakan ada hal-hal baru yang didapatkan ini dari kanal YouTube ini, jangan lupa share seluas-luasnya agar manfaatnya tidak terhenti di sahabat Mida, tapi juga bisa disebarkan ke khalayak luas. Alhamdulillah hari ini masih di minggu kedua bulan Syawal ini, dan kita sudah hadir kembali menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah akan menambah khazanah keislaman kita, khususnya dari dai-dai muda yang sudah mengepakkan sayap dakwahnya di pelosok-pelosok negeri. Dan hari ini kami sudah menghadirkan, Masya Allah, atas izin Allah kita dipertemukan di kanal YouTube kami dengan Ustadz Amar Andika Hasibuan. Amar Andika Hasibuan. Iya. Oh, Masya Allah. Amar Andika Hasibuan. Kalau dari nama akhirnya Hasibuan itu sudah terkenal tuh, apa identiknya dari mana. Tapi kita langsung saja berikan kesempatan Ustadz Anwar untuk mengenalkan diri ke sahabat Mida semuanya, nama, asal, daerah, aktivitas sekarang, dan mungkin boleh spill sedikit-sedikit kondisi dakwahnya dan juga penempatan dakwahnya. Tafadhol Mas Giro. Baik, sahabat Mida semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, masih berjumpa lagi ya Ustaz di podcast kita nih, podcast Mida nih. Ini episode ke-63. Ke-63 ya? Oh, saya sahabat-sahabat Mida sebenarnya dulu pernah juga jadi anggota Mida juga ya. Jadi apa istilahnya? Apa awal pertama kita podcast pertama tuh kalau salah saya sama saudara Akhi Case ya itu. Beliau ini juga dulu pernah jadi tim dari jadi tim Mitra Dai Channel juga. Jadi makanya beliau ini multi talent nih, dakwah juga, media juga, Masya Allah. Baik sahabat Mida, saya Amar Andika Hasibuan. Kita identik ya kalau Hasibuan itu kan ya udah tahu marga dari satu daerah di Sumatera Utara. Jadi Ustaz, Hasibuan ini adalah marga Batak. Oh. Nah, tapi Batak ini kan ada terbagi, ada Batak Karo, Mandailing dan lainnya. Jadi Sumatera Utara itu banyak suku sebenarnya di sana Ustaz. Ada suku Batak dan suku Melayu. Nah, kebetulan marga saya Hasibuan. Hasibuan itu sahabat Mida adalah salah satu marga yang berada di Batak, tapi Batak Mandailing Natal. Yang Melayu mungkin ya. Bukan Melayu, Ustaz. Kalau Melayu beda lagi. Beda lagi. Nah, kalau Melayu itu tuh biasa di daerah kami identik di daerah kota. Kalau yang Melayu biasanya nama belakangnya apa tuh? Marganya. Melayu itu tahu saya nggak ada marganya. Nggak ada belakang, tapi nggak tahu lah. Sebagian teman mungkin ada dari kan ada Hasibuan, ada Nasution. Nah, Nasution, Hasibuan itu masuk kepada marga Batak. Batak. Tapi Batak Mandailing. Batak Mandailing. Yang daerah-daerah Padang Lawas, daerah Mandailing Natal, sekitar situlah Ustaz. Iya. Itu masuk kepada Batak Mandailing. Alhamdulillah sahabat Mida, saya salah satu juga mahasiswa di UNAIM ini Ustaz. Masya Allah. Jadi mungkin saya termasuk junior dari Ustaz Rizky lah nih, Masya Allah. Yang dulu mahasiswa di sini, sempat juga bercimpung juga di di Mida ini juga dulu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sahabat Mida semuanya,
saya mengalami perjalanan yang sangat luar biasa Ustadz di Nuaimi. Mulai dari zaman corona. Zaman corona kan? Oh, jadi itu masa-masa Masa corona itu Ustadz. generasi COVID ya? Iya, jadi saya juga sempat merasakan tuh sahabat semuanya gimana kuliah dari Zoom dengan asatis-asatis kita, yang dosen-dosen kita yang berada di Nuaimi, kita belajar dari Zoom, dari luar jaringan lah, luring lah ya kan. Betul, saya posisinya pada saat itu sahabat Mida masih dalam posisi di apa ya dibilang ya, di apalah, jadi salah satu ustadz di pondok pesantren. Oh, jadi antum dulu sebelum pas sudah jadi mahasiswa di sini, lalu masih aktif juga di salah satu pesantren. Sebenarnya ada cerita unik yang sangat tuh sampai sekarang saya ingat. Nah, jadi ketika saya didaftar dari Nuaim itu, posisi saya kan udah memang di ngajar ataupun jadi salah satu masih pengabdian lah di salah satu pondok pesantren di daerah Sumatera Utara. Di saat itulah saya di sana itu pengabdian, dan di saat masa-masa pengabdian itu dapat saya channel di Nuaim ini dari salah satu mungkin teman beliau lah, teman Ustaz Rizky lah. Dapat sana, alhamdulillah daftarlah saya di Nuaim. Ini saya di Nuaim tuh setelah daftar ada ancang-ancang mau berangkat ke Jakarta. Jadi keluarlah saya dari pondok satu pengabdian hingga lanjut selesaikan hikmah nggak lanjut 1 tahun lagi lah. Rupanya sahabat Mida, tidak lama kemudian saya mendengar bahwasanya terjadi tahun berapa tuh ya, 2019 ya, lockdown ya Ustaz kalau nggak salah ya. Jadi semuanya di negara di Indonesia ini, baik mau dalam bangku kuliah atau bangku sekolah, itu semuanya sudah dari luring ya, luar jaringan ya, belajar di rumah pakai Zoom. Akhirnya saat itulah saya mulai berpikir, ini saya nggak bisa nih kalau terus di rumah nih hanya seperti ini. Akhirnya muncullah inisiatif saya untuk balik lagi di pondok pesantren tersebut. Dan yang paling uniknya, posisi pada saya saat itu, saya ingin mengumpulkan Ustadz dibilangnya. Saya kan dulu sebelumnya tidak memiliki laptop. Jadi pingin saya, ini agar lebih mudah bagaimana cara saya Zoom ini dari HP tuh istilahnya HP kita tuh kan ada sebagian HP dulu ketika Zoom itu nggak kuat. Jadi harus ngapus aplikasi yang lain dulu kan ya. Belum ada sekitar berapa menit ya, belum ada sekitar nggak sampai 1 jam, itu nggak sampai setengah jam tuh atau 30 menit itu udah panas. Jadi agak pening nih, ini udah panas, sedangkan dosen ini masih jelaskan Ustaz. Jadi sahabat Mida itu bagian dari kisah-kisah perjalanan kuliah dulu ya. Ditambah COVID. Akhirnya singkat cerita, balik lagi saya ke pesantren saya, tempat pesantren saya pengabdian. Disitulah saya mulai mengumpulkan rezeki yang Allah berikan dari khidmah itu tersebut. Masya Allah. Dari uang untuk bisa berangkat ke sini. Ya, uang dari kafal tersebut telah saya kumpul. Akhirnya alhamdulillah beli laptop. Dari situ saya mulai Zoom dari laptop. Akhirnya lancar, alhamdulillah. Jadi tidak lagi dengan HP seperti itu. Karena kan Masya Allah. Tahun berapa mulai kembali ke Jakarta ketika itu? Oh nggak salah, pasca setelah mungkin 2021-an, masa-masa COVID mulai mulai agak renggang lah sedikit lah. Baru mungkin ada muncul dari pemerintah bahwasanya kita sudah boleh, namun masih ada syaratnya. Betul. Apa itu syaratnya kalau nggak salah ya? Vaksin, terus juga pembatasan. Pembatasan jumlah. Physical distancing. Gitu. Jadi saya bingung tuh berangkat ke Jakarta gimana nih, sedangkan saya melihat dari isu-isu berita tuh, ini vaksin ini terbuat dari B2 ya, dari khinzir ya. Nah kan sebagai seorang muslim kan nggak boleh Ustaz menggunakan seperti itu Ustaz. Jadi saya agak bingung, akhirnya ini nggak bisa nih, karena saya korbankan diri saya untuk disuntik vaksin. Namun akhirnya vaksin juga. Nah, itu pun vaksin pertama. Vaksin pertama untuk bisa ke Jakarta. Itu hanya dulu vaksin pertama itu udah boleh ke Jakarta. Berangkat saya ke Jakarta itu sahabat Mida adalah
dari vaksin tersebut tuh syaratnya kita singkat cerita berangkat saya dari nggak dari pesawat tapi dari pelabuhan dari kapal dari Medan ke Tanjung Priok Ustaz. Jadi dulu tuh sekarang tuh udah ada penyeberangan itu dari Medan ke Tanjung Priok. Langsung ya dari Medan ke kapal. Jakarta Utara sana ya. Ya sekitar 3 hari 2 malam lah rombang-ambing kita di lautan itu. Tapi agak muncul khawatir gak saya dalam keadaan itu karena kan kita berada di kapal itu nggak semua ternyata penumpang tuh divaksin. Ada sebagian penumpang tuh yang lolos. Oh, iya. Itu yang kita takutkan kan tiba-tiba terpapar virus ini kan. Akhirnya singkat cerita bisa belajar di sini. Alhamdulillah singkat cerita bisa kita belajar di sini. Akhirnya ya Masya Allah. singkat cerita belajar. Dan dulu masuk ke sini berarti langsung semester 2 ya? Atau semester 1 dulu? Enggak, saya semester 1, 2, 3 kalau enggak Online? salah. Online itu. Oh, berarti langsung semester 4. Langsung semester 4. Oke. Balik saya kemarin semester 4 baru alhamdulillah online bertemulah dengan dosen-dosen kita termasuk Bionis Ariski juga. Tapi sama antum tuh kalau nggak salah semester berapa itu, Sat? Kita udah dari online kalau nggak salah waktu itu. Dari online ya? Dari online. Iya, dari online. Dari online dari antum masih kita belum pernah ketemu ya. Ketemu sama video. Tapi ala kulihal itu bagian dari Masya Allah. Ini pertanyaan pamungkas nih di awal Iya. pertanyaan kita Iya, sebelum kita masuk ke inti dari obrolan kita siang hari ini. Boleh, Ustaz. Sudah menikah belum? Aduh, kalau saya ini pertanyaan yang Ini pertanyaan pamungkas ini sebelum kita gimana ya? masuk ke materi inti kita nih. pertanyaan yang saya rasa nih belum bisa saya jawab ya. Kalau belum nikah saya belum menikah dibilang. Ya, Tapi ketika ditanya kapan menikah itu belum bisa saya jawab. Oke. Gitu. Siapa tahu calonnya lagi nonton nih. Masya Allah, dadah. Mungkin masih. Oke, fair. di atas Tapi ya. sekarang status masih lajang ya. Silajeng, Ustaz. Jadi memang kalau status lajang tuh kemana-kemana masih Ya. Masya Allah kemana-mana ibarat tuh wah. masih bebas. Wah. Jadi nggak terlalu apalah. Jadi Makan ada kekangan gitu. ekspansi dakwah atau syiar dakwah kemana-mana masih aman ya. Masih aman insya Allah, alhamdulillah. Nah, oke, Ustaz, terima kasih. Saya rasa cukup untuk perkenalan dan sedikit histori Siap, tadi Ustaz. bagaimana beliau belajar di Anwaimi gitu ya. Dari Jakarta tambah lagi dengan kondisi Covid kali ya. itu. Tapi ala kulihal semua pasti punya cerita ya. Benar. Semua perjalanan hidup kita pasti ada cerita. Nah, cerita yang kita mau kulik dengan Ustadz Anmar ini adalah kisah dakwah beliau. Jadi memang kita di sini punya beberapa program ya yang membersamai dai-dai yang ada di pelosok. Iya. Ustadz Anmar ini salah satu sosok yang alhamdulillah bisa hadir di salah satu daerah yang di situ merupakan minoritas. Nah, sebelum kita dengarkan kita diskusi sama Ustadz Anmar ini ya. Bang Anmar aja kali ya. Boleh, Bang Anmar ya. Kita aman itu, Ustaz. Nah, kenapa penting bagi kita untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang ada di pelosok? Karena memang kita sebagai seorang muslim itu tidak bisa melihat perspektif Islam kita hanya di kota. Karena bisa jadi gambaran Islam di daerah itu, kalau di dalam usul fiqh itu ada kaidah yang namanya al-adah muhakkam. Al-adatul muhakkamah. Nah, bisa jadi ada kondisi-kondisi di mana dia itu tidak memiliki posisi yang kuat di dalam syariat. Tapi dia menjadi kuat posisinya ketika di masyarakat karena dia sudah menjadi sebuah adat. Makanya di dalam kaidah tadi adat menjadi sebuah hukum. Menjadi suatu hukum. Nah, kita mau dengar nih bagaimana kisah dakwahnya Bang Anmar ketika berada di Mentawai. Ya, di Pulau Mentawai. Yang kita ketahui Mentawai ini adalah salah satu kepulauan yang ada di Sumatera Barat. Ya, padahal Sumatera Barat tuh identik dengan keislaman yang kuat tuh. Kuat ya benar. Nah, tapi di daerah Mentawai ini bagaimananya? Insya Allah kita akan dengarkan dari Bang Anmar. Coba Bang Anmar ceritakan dulu, bagaimana Bang Anmar bisa sampai ke Mentawai? Jadi sebagaimana dijelaskan ya kan sahabat kita sama Ustaz Rizky, bahwasanya kita nih di kampus kita nih di Mahat Ali Anwaim itu ada program DNTN, ya kan Ustaz? Dai Nusantara Tepian Negeri. Jadi kita dikirim di pelosok, di daerah-daerah timur sana, daerah Papua ada teman juga di sana. Dan saya Ustaz Rizky ketika masa DNTN itu sebelum ditetapkan lah. Okay. Kan ini kita sebagai mahasiswa nih deg-degan nih dapat berita simpang siur. Kamu dapat di sini, dapat di sini. Sampai bertanya, dapat info dari mana, bocoran dari mana? Jadi saya kan emang dulu pengalaman di dunia pendidikan pesantren itu kita pengalaman
Kalau untuk masyarakat ini belum ada pengalaman sebenarnya Ustaz. Tapi ketika saya mendengar dapat di masyarakat, saya agak bingung loh. Ini dapat informasi dari mana? Kok bisa ya kawan ini bisa dapat informasi tersebut? Nggak tahu lagi gimana ya kan. Jadi akhirnya singkat cerita udah mulai masuk lah kita pelepasan di NTN di gedung apa ya? MPR itu ya, sama termasuk ketua MPR sama Ustadz Abdul Hidayat Nurul Wahid, Masya Allah. Jadi disitulah singkat cerita nama saya diputuskan teman-teman untuk diutus di daerah salah satu provinsi Sumatera Barat, Ustaz. Tapi antum memang mengharapkan tempat itu atau tidak? Sebelumnya saya nggak mengharapkan, Ustaz. Apa yang ada di pikiran antum? Harapan antum tuh ada di mana gitu? Harapan itu ya di daerah-daerah pondok pesantren. Oh, karena punya pengalaman di pesantren. Ya, mau di daerah provinsi manapun nggak masalah. Yang penting di pesantren. Yang penting di pesantren karena memang di situ saya memang biasa di pesantren. Jadi ketika di masyarakat nih, Masya Allah, kayaknya kayak tantangan baru yang harus kita bisa jalani nih, Ustaz. Jadi singkat cerita, dapatlah saya di provinsi Sumatera Utara. Sebelum kan situ sudah pelepasan, sebelum kita diutus pengiriman di sana, saya sempat searching, Ustaz. Gimana letak geografis Mentawai, gimana adat mereka, istiadat mereka, bagaimana kehidupan sosial mereka di Mentawai. Jadi Ustaz, sebenarnya kita tidak bisa, Ustaz, menyamakan antara kabupaten ini, Kepulauan Mentawai ini, dengan daerah kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Barat. Dari adatnya sudah beda, dan dari suku juga sahabat beda sudah beda. Kenapa kita akan beda? Kalau kita cerita Sumatera Barat atau Padang, identiknya pasti dengan suku mereka, suku Minang. Yang kita tahu mayoritas kan beragama Muslim juga, beradatnya sudah syariah, perempuannya dengan berhijab dan lainnya. Tapi ketika kita kalau cerita tentang Mentawai ini, maka tidak bisa kita samakan karena suku Mentawai ini mereka kata bisa kita bilang tidak identik dengan Islam. Apa nama sukunya? Suku Mentawai ini banyak marga-marganya, Ustaz. Jadi ada sekitar puluhan. Apa contoh salah satu marganya yang tidak pernah kita dengar di Minang? Kan kita udah sering dengar ya. Kalau istilah Minang, suku apa lagi? Misalkan suku ada marga di sana tuh marga Samaloisa, marga Sirotait. Jadi banyak di sana marganya pun penyebutan asing yang jarang kita dengar ya. Jarang kita dengar. Kalau kita bicara, tapi kalau kita dengar ya kayak Batak kan Siregar dan Sution itu kan sudah terbiasa didengar dengan Tapi kalau di marga dari Mentawai ini agak asing, sama sebenarnya dengan marga yang berada di Nias sana. Di Kepulauan Nias, suku Nias sana. Dan juga di Nias juga itu Nias Mentawai itu memang satu garis. Daerah sama-sama luar dari Sumatera. Kalau Nias kan Sumatera Utara, luar jauh pulaunya. Kalau kita nih kan Pulau Mentawai, sahabat Mida, luar juga jauh dari Sumatera Barat. Jadi bahkan mereka masih bergaris lah dibilang seperti itu, Ustaz. Jadi untuk Islam itu kita di sana sahabat Mida sebagai minoritas. Masya Allah. Karena kan makanya artinya memang terjadi perbedaan kultur budaya antara Sumatera Barat dengan Mentawai itu sendiri. Namun sahabat Mida, walaupun mereka itu ibaratkan kita tidak bisa menyamakan dengan dari kultur ataupun apa, tapi sebagian masyarakat Mentawai juga mereka menggunakan bahasa Padang juga, bahasa Minang. Jadi memang sebagian masyarakat Mentawai itu hampir semua sudah bisa lah mereka bahasa Minang gitu. Masya Allah. Bagaimana perjalanan antum ke sana? Perjalanan saya di sana. Antum tempuh ini kan startnya berarti dari Jakarta ya? Iya. Oke, terus? Jadi sebelum saya berangkat ini Ustaz, ada hal yang menarik. Saya dengar berita dari manapun ketika saya searching, Mentawai ini identik dengan bencana alam, gempa bumi. Itu saya mulai khawatir ini, apalagi kan belum nikah. Satu lagi ya, belum nikah. Dan satu lagi sahabat Mida, kita kan ke Mentawai itu harus nyebrang lautan, Ustaz. Berarti nggak, coba jelaskan secara urutannya, Ustaz. Berarti antum dari sini naik pesawat,
akses yang termudah nih, siapa tahu dari sahabat Mida Iya. ada yang terketuk hatinya untuk silaturahmi ke sana kan. Betul. Ya. Jadi sahabat Doakan Anda juga bisa silaturahmi ke tempat antum nanti. siap insya Allah Ustaz. Jadi dulu pas masa saya mau pengiriman ke Mentawai itu saya sempat berpikir, saya sebenarnya Ustaz, ini saya cerita sebenarnya kalau saya pribadi itu takut ketinggian. Jadi naik pesawat itu takut Ustaz. Oh, tapi udah pernah punya pengalaman? Pengalaman pertama kali saya naik pesawat waktu apalah? Waktu pelepasan pengiriman ke Mentawai itu pertama kali saya naik pesawat. Karena kan saya kan pas ke Jakarta ini kan naik apa? Naik kapal, nggak naik Iya. pesawat. Jadi agak timbul rasa takut ketinggian. Saya sempat berpikir, "Oh, gimana enaknya kalau naik bus aja ini berangkatnya. Jadi sahabat Mida kita tuh kalau ke Mentawai dari Jakarta dulu, ya kita kalau ke Jakarta ke Pulau Sumatera bebas lah, mau naik pesawat ataupun naik kendaraan darat seperti bus ataupun mobil itu pun bisa. Hmm. Jadi dari dari Jakarta itu saya naik pesawat, turun di Bandara Minangkabau. Oh, Bandara Minangkabau. Dari Bandara Minangkabau itu baru kita nyebrang naik kapal. Dari bandara ke pelabuhan berapa lama? Sekitar 1 jam atau sampai segitulah, sekitar 1 jam. Pakai apa itu? Travel? Bisa naik travel, bisa naik apa juga naik Grab atau naik Oh Gojek gitu, bisa. banyak transportasi lah Jadi ya. banyak akses kita kalau untuk dari bandara ke pelabuhan. Jadi penyeberangan di Mentawai itu ada namanya kapal Mentawai Fest yang letaknya di daerah Muara Padang. Ada juga kapal besar. Kapal besar ini kita bisa naik, ada program pemerintah kan, program tol laut kalau nggak salah ya. Iya. Dari tol laut itu ada kapal perintis. Dari kapal perintis ini itu termasuk kapal besar itu kita bisa juga penyeberangan dari Padang naik kapal tersebut, kapal perintis. Ada namanya kapal Gambulu, kapal Ambu-Ambu juga. Tapi Berapa durasinya, Zat? kalau durasinya antara semua ini Ustadz, kalau dari antara semua penyeberangan ini dari Mentawai PES, kapal-kapal besar yang disebutkan itu lebih cepat untuk durasi kapal untuk Mentawai PES. Jadi dari durasi Mentawai PES ini ya sekitar 4 jaman lah Ustadz. 4 jam. Tapi kalau mungkin naik kapal besar kayak perintis Ustadz, itu bisa sekitar 1 harian. 1 hari itu misalnya kita berangkat malam ya sampai ke Padang, sampai ke Mentawai pagi. Namun sahabat Mida, sekarang alhamdulillah di Mentawai itu kita tuh sudah punya bandara. Bandar udara di Mentawai itu, bandar udara di Mentawai itu. Jadi kalau ada sahabat Mida mungkin ada mau berkunjung ke sana, karena alhamdulillah ya, saya tempat di Mentawai ini Ustaz, untuk pemandangannya Masya Allah dibilang Ustaz. Jadi sahabat Mida nih mungkin ada waktu ingin berkunjung melihat Masya Allah, ciptaan Allah ini, pantainya yang indah, lautnya yang biru, karangnya masih banyak terumbu karangnya itu, mungkin saya bisa mengusulkan bahwasanya ayolah wisata di Mentawai. jadi kalau karena transportasi sana alhamdulillah sekarang udah banyak lah. Dari pesawat bisa, ada susi air bisa Ustaz. Dari susi air juga kita bisa ke sana, ke Mentawai sana Ustaz. Baik. Artinya aksesnya tidak sulit lah ya. Tidak sulit, bisa dari udara, dari laut juga. Namun kalau dari laut juga kita juga di sana terkendala dengan cuaca Ustaz. Karena cuaca. Ya, karena cuaca Mentawai ini Masya Allah nggak bisa kita tebak Ustaz. Betul. Gelombangnya tinggi-tinggi ya. Gelombang kambing lautin itu bisa jadi kalau nahkoda tuh nggak sanggup untuk nyebrang ke laut itu ya balik lagi ke pelabuhan lagi. Jadi nggak jadi nyebrang gitu Ustaz. Masya Allah itu ya perjuangan. Di balik keindahannya ya, di balik keindahan yang Allah berikan ada perjuangan untuk ke situ. Ada perjuangan di sana, terombang di lautan itu Masya Allah di Mentawai itu. Nah, baik Ustaz Amar itu ya tadi berarti aksesnya di sana tuh cenderung mudah lah ya, bisa diakses. Paling tadi ya beberapa catatan karena faktor cuaca dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana kesan masyarakat ketika antum pertama kali datang ke sana? Alhamdulillah ya. Jadi atau mungkin bagaimana kondisi masyarakat di sana ketika antum melihat pas pertama kali ke sana? Kita di Mentawai itu Masya Allah disambut sama mereka dengan antusias. Karena kan sebelumnya ada beberapa saudara kita juga atau abang-abangan saya lah yang semester yang angkatan sebelumnya lah
yang diutus di Mentawai. Jadi ibaratkan kita tuh di Mentawai dakwahnya dakwah estafet dibilang. Dari sini nanti kalau sudah selesai diutus lagi, selesai diutus lagi, selesai diutus lagi. Jadi masyarakat ini sudah mengenal, Ustaz, masyarakat sudah mengenal bahwasanya oh ini dai dari sini. Alhamdulillah juga pandangan dari masyarakat terhadap dai-dai kita, dai dari termasuk ataupun dari Nuaim atau dari lembaga Yayasan Baitul Halim ini yang saya termasuk ini. Alhamdulillah pandangan masyarakat kita ini Ustaz sangat antusias luar biasa. Mereka Masya Allah gitu menanggapi dengan sangat baik. Karena ada kita di sana ya apa juga khotib juga Jumat, di sana juga kita menjadi imam. Termasuk saya sendiri ini sebagai juga pembina di salah satu komunitas ataupun mu'alaf Mentawai. Masya Allah, berarti antum di sana melihat antusias yang sangat baik dari masyarakat. Iya. Dan antum sekarang sudah aktif ya? Alhamdulillah kita aktif di, boleh dong ceritain aktif apa aja nih antum di sana? Di sana kita nggak hanya tentang aktif secara apa ya, kita nggak bicara tugas seorang dai. Tugas seorang dai tidak hanya memasuki ranah agama saja Ustadz, tapi semua ranah sosial juga kita harus masukin Ustadz. Termasuk gotong royong dan lainnya. Ada suatu hal yang sangat unik di Mentawai Ustadz. Jadi setiap ada warga Mentawai ini yang terkhususnya kita ini Muslim ataupun apa, ketika mereka mau melangsungkan suatu pesta atau pernikahan, itu masyarakat Masya Allah berbondong-bondong gotong royong Ustadz. Saya termasuk berkecimpung lah di apa tuh di ikut meramaikan lah ya seperti apa, seperti pembuatan ini pentas, seperti gotong royong membersihkan bersihkan halaman, mungkin ada pohon di atas. Pernah ada suatu cerita itu di depan rumahnya tuh ada pohon besar. Jadi kita rame-rame untuk nebang pohon tersebut karena bakalan diadakan pesta di sana. Jadi gotong royong Mentawai ini Masya Allah luar biasa kalau kita cerita. Artinya memang fungsi dai di sana tidak hanya sebagai orang-orang yang berdiri di atas mimbar ya. Tidak hanya atau kita di musola, di masjid, tapi juga ikut dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Dalam kegiatan masyarakat. Wajar ya kalau misalkan masyarakat itu sangat antusias dan sangat berkesan dengan hadir dai-dai, karena memang dai-dai yang disiapkan itu bukan hanya sebagai dai-dai yang di atas mimbar. Nah, sebenarnya yang seperti itu yang kita harapkan ya untuk kedepannya ya, kita bisa mensupport dai. Kalau perlu ya dai itu tidak usah mikiri kafalahnya lagi, tidak usah mikiri bulanannya lagi, tapi mereka bisa bekerja semaksimal mungkin, berkhidmat, mendedikasikan dirinya untuk masyarakat dari berbagai macam sisi. Contoh misalkan kayak di slogan zakat itu kan ada bagaimana dari seorang mustahik menjadi seorang muzaki. Benar. Bagaimana dari tadinya dia menerima zakat, kedepannya dia bisa menjadi orang yang berkewajiban zakat. Nah, itu kan Masya Allah itu. Nah, itu makanya butuh peran-peran dai. Nah, Ustaz, kita sekarang bergeser ke masyarakatnya. Iya, Ustaz. Kita akan mengobrolkan sedikit tentang masyarakatnya. Bisa tolong jelaskan ke kita kenapa Mentawai itu menjadi ikon yang perlu kita perhatikan ya, khususnya dari dunia dakwah ini. Kenapa Mentawai itu, baik itu dari sisi biografisnya mungkin, atau mungkin dari sisi keagamaannya atau minoritasnya, coba Ustaz jelaskan lebih ke masyarakatnya Ustaz ya. Kita kan di Mentawai itu Ustaz termasuk daerah pelosok dibilang ya, Muslim kita tuh sebagai minoritas di sana. Ada presentasinya Ustaz berapa? Mungkin presentasinya kurang tahu saya, tapi kita termasuk minoritas di daerah sana, termasuk daerah-daerah pelosok, daerah kedalaman kan di Mentawai ini kalau kita cerita tuh ada 4 pulau sekitar. Jadi ada 4 pulau. Ada pertama itu Pulau Siberut, Pulau Siberut, baru habis Siberut itu Sipora. Pulau Sipora ini di mana saya diletakkan di situ sahabat Mida, di Pulau Sipora nih. Dan ada Pulau Pagai. Pagai ini terbagi 2. Kenapa saya katakan 4 pulau? Ada Pagai Utara sama Pagai Selatan. Nah, dari situlah, dari 4 pulau itulah kita di sana tuh tersebar ya. Siberut, Sipora, sama Pagai. Ya, Pagai 2, Pagai Utara sama Pagai. Pagainya terbagi menjadi 2 ya. Dan memang Ustaz, kalau kita cerita dakwah, memang Mentawai ini sudah menjadi titik lapangan dakwah bagi lembaga-lembaga yang lainnya juga Ustaz.
Oke. Jadi tidak di Mentawai itu sahabat Mida, tidak hanya dari lembaga kita dan tidak hanya di kampus kita, termasuk kita tuh bekerja sama juga. Ya saya termasuk bekerja sama dengan LDK Muhammadiyah. Jadi ada dai dari Muhammadiyah juga diutus di sana Ustaz. Jadi kita Masya sama-sama Allah. membangun Kolaborasi. kolaborasi pergerakan dakwah, mengajak saudara-saudara kita yang muslim dan muslimah, termasuk mualaf sana lumayan lah dibilang, termasuk di daerah saya. Tadi Anda menyebutkan mu'alaf. Iya. Berarti concern kita ke masyarakat itu karena mereka minoritas, berarti banyak juga dong dari mereka yang menjadi mu'alaf berarti di sana. Kalau untuk saya termasuk di lembaga kami, lembaga pembinaan kami termasuk saya kerjasama sama LDK Muhammadiyah ini, alhamdulillah kita sekitar ada 80-60-an untuk mu'alaf Ustaz. Masya Allah, di bawah binaan antum berarti? Di bawah binaan kita. Masya Allah. Di bawah binaan kita dengan LDK tersebut, LDK Muhammadiyah. Alhamdulillah antusias mereka itu untuk belajar agama, Masya Allah. Apalagi antusias mereka itu ingin belajar itu gimana cara baca Al-Quran. Karena kalau kita lihat lidah Mentawai ini, maaf kata, agak sulit mereka menyebutkan lafaz-lafaz atau huruf-huruf hijaiyah ini. Jadi makanya perlunya kita pembinaan membaca Al-Quran di sana bagi mualaf-mualaf Mentawai kita di sana, ke ibu-ibu kita di sana, di Mentawai di sana Ustaz. Jadi khusus mereka tuh sangat luar biasa, apalagi daerah-daerah pelosok yang lain. Dan mungkin saya berharap juga lah kita nih dari mahat kita dari Anwaim ataupun dari lembaga mungkin yang ada kerjasama dengan Anwaim ini lebih banyak lagi untuk mengirim titik di Mentawai Ustaz. Karena kan kita di Mentawai cuma dikirim 2 orang. Sedangkan lapangan dakwah di Mentawai itu besar, tidak kecil. Jadi perjuangan kita itu banyak di sana. Masya Allah. Ustaz. Baik, ini jadi masukan juga lah ya. Iya, jadi masukan juga lah. Kebutuhan dai di sana itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Dengan begitu luasnya lokasi yang ada di Mentawai itu. Benar. Tadi menarik ya. Antusias mereka untuk belajar Islam tinggi, antusias mereka untuk belajar Al-Quran tinggi. Lalu bagaimana sikap antum dengan mereka? Bagaimana cara antum menyikapi antusias ini, dengan apa itu kira-kira? Baik, walaupun kalau kita lihat ya antusias mereka tuh dengan belajar tentang Islam itu sangat tinggi, walaupun sebenarnya ada sebagian dari mereka tuh memeluk Islam ya karena status pernikahan. Oh, ada juga. Ada juga yang karena status pernikahan juga mereka ya kan harus meluk Islam dari istrinya ke mualaf. Karena kebanyakan banyak juga perempuan-perempuan Mentawai sana yang mualaf. Karena kan di tempat saya ini, titik saya ini di daerah Desa Siporajaya, Ustadz, itu memang kalau kita lihat Muslim itu lumayan besar lah dibilang di Siporajaya itu. Karena itu sebab dari program Presiden Soeharto yang dulu ada program Trans kalau nggak salah ya. Iya. Jadi masyarakat yang di daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat yang mereka itu kan mayoritasnya beragama Muslim. Kemudian dari program Trans ini mereka diletakkan di daerah Sipora Utara, tepatnya di salah satu di daerah Sipora Utara ada Desa Siporajaya, ada Desa Bukit Pamewa. Makanya di sana itu ada SP1, SP2, SP3 itu menandakan bahwasannya di sana tuh ada trans, ada orang trans kita yang beragama Muslim. Dari sanalah bukan cikal bakal sih, tapi dari sanalah mungkin kalau pendapat saya Islam itu dikenal dengan dari masyarakat Mentawai Ustaz. Karena aslinya gimana mereka aslinya itu? Kalau aslinya beragama mereka tuh memiliki pemahaman animisme. Mereka masih percaya animisme, paganisme. Mereka masih percaya dengan suatu hal yang pohon itu harus disembah karena ada ruh, ada dewa ataupun ada gini. Termasuk makanya di Mentawai itu ini sebenarnya cerita sangat sensitif lah kalau kita ini, makanya disclaimer nih ya sahabat Mida. Jadi makanya Mentawai itu identik dengan ada nama Sikiri Ustaz. Dari Sikiri inilah kepercayaan mereka. Maksudnya Sikiri ini dia ada ibaratkan kalau kita bilang paranormal lah dibilang orang yang dituakan lah gitu. Kita sahabat Mida boleh cari apa itu Sikiri di googling. Nah, mungkin kalau saya ngejelasin
Ini penjelasan yang sangat sensitif. Iya, takut salah. Takut salah dan takut salah, apalagi kita masyarakat Mentawai, jikalau ini ditonton sama mereka ada penjelasan saya yang salah, apalagi dari masyarakat Mentawai yang maaf kata mereka bukan warga muslim, akan menjadi, takutnya video ini bakal jadi bumerang ataupun senjata mereka lah untuk supaya kita gitu, Ustaz. Nah, iya, Masya Allah, menarik ya sampai sebegitunya tuh berarti ya. Tapi yang saya mau coba gali lagi adalah bagaimana sikap Ustadz menangkap antusias mereka itu. Masya Allah. Menangkap antusias mereka yang Masya Allah tadi itu kan. Apa program-program yang Antum hadirkan di sana? Antusias mereka untuk pembinaan-pembinaan kita mualaf sana, ibu mualaf sana, dan kita bekerja sama dengan LDK Muhammadiyah sangat luar biasa, Ustadz. Jadi kami di sana itu, Ustadz, tidak hanya membimbing mereka untuk belajar agama, untuk belajar Al-Quran, tapi kami juga melakukan kepada mereka, ataupun istilahnya apa dibilangnya, kita menjadikan mereka itu sebagai hal yang bermanfaat, itu seperti ada kami di sana tuh buat ada namanya keripik Muhammadiyah. Jadi keripik Muhammadiyah ini yang buat, yang kelola dari ibu-ibu itu, ibu-ibu mualaf tersebut. Jadi kami Sebentar. Antusias dalam sisi agama dulu. Oh, dalam sisi agama. Agama iya. Ini kan antusiasnya belajar Islam. Belum masalah apa ya? Belum ekonomi. Antusias mereka tuh sangat luar biasa. Bahkan mereka itu ada setoran Iqra. Wah, itu dia tuh, Masya Allah ya. Jadi antusias mereka dengan Al-Quran luar biasa. Dibuatkan program itu sampai tadi ya. Program ada setoran Iqra. Gimana maksudnya? Jadi pembina ini satu persatu mendengarkan ataupun video callan sama ibu ini, ataupun teleponan, ataupun kirim suara, mendengarkan simaan ibu ini baca Iqra dibaca Iqra. Jadi setiap ini, karena kan kita cuman pertemuan itu satu minggu cuma sekali di hari Ahad doang. Jadi cuma di hari Ahad doang, makanya ibu-ibu ini di Mentawai, ibu-ibu ini di rumah yang mereka sekali menyempatin diri mereka untuk setoran Iqra ini, Ustaz. Iya. Jadi agenda kegiatan belajarnya mereka tuh seminggu sekali. Iya. Tapi di luar dari seminggu sekali itu ada program yang jalurnya by online gitu ya. Namun kami masih lagi menggali lagi, Ustaz. Apa metode yang cepat atau metode yang apalah dibilangnya. Kalau kita cerita Iqra ini kan 1 2 3 4 5 6 itu kan luar biasa itu. Apalagi ibu-ibu ini kan ibaratkan gimana ya? Saya pernah berpikir bahwasanya daya pikir orang dewasa ini lebih cepat nanggap daripada anak-anak. Saya sempat berpikir bahwasanya metode Iqra ini saya rasa tidak efektif lah untuk orang dewasa, karena mereka tuh bakalan lama, karena kan daya ingat mereka tuh cepat. Jadi saya pun sama teman-teman juga masih menggali lagi apa metode yang tepat dan cepat untuk ibu-ibu kita di Mentawai ini. Tapi semangatnya udah bagus, Ustaz. Ya, dari semangatnya bagus. Semangatnya itu udah Masya Allah itu ya. Ada orang yang hujan-hujan datang sekali gitu ya, Masya Allah. Kalau untuk kajian-kajiannya yang Antum adakan di sana seperti apa? Seminggu sekali itu ngaji atau ada tausiahnya atau seperti apa? Dalam rangka menampung antusias mereka yang sangat kuat ini dalam belajar agama nih. Jadi di ibu-ibu tersebut sahabat 80 orang itu ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Oh, Masya Allah ya. Karena kan suaminya kan Muslim. Oh iya. Terus? Jadi ya kebanyakan sana tuh perempuan, Ustaz, yang dari. Oh, yang mualafnya, iya. Oh, suaminya banyak kan Muslim. Iya. Jadi sahabat Mida, itulah tadi perjuangan mereka itu untuk Masya Allah luar biasa. Dan kadang juga kita juga mengadakan praktik juga, Ustaz. Jadi kita tidak hanya mengajar mereka baca Al-Quran, tapi bagaimana praktik berwudu seperti itu, Ustaz. Dan juga di sana tuh untuk masalah hal sensitif tentang fikih wanita, tentang cara mandi ataupun apa itu kita serahkan kepada pembina mualaf yang ustazahnya. Kebetulan di sana tidak hanya kita sebagai laki-laki atau pembina mualaf yang laki-laki, namun ada juga pembina mualaf perempuan yang khusus mengajarkan mereka fikih wanita. Bagaimana artinya kajian itu diterjemahkan dalam bentuk praktik juga. Dan juga kami juga membuat ada program rihlah. Jadi
Jadi walaupun dibilang Mentawai ini daerah saya Sipora Utara. Jadi di Mentawai ini saya tinggal di Sipora, di Pulau Sipora ada kecamatan Sipora Utara dan Sipora Selatan. Nah, jadi ada memang program kami agenda bagaimana cara mempertemukan mualaf di Sipora Utara dan Sipora Selatan dalam suatu wadah silaturahim. Nah, jadi mau rencana kami mau menyelenggarakan kegiatan tersebut di pantai. Jadi masya Allah itu mungkin dia silaturahmi lah ya. Mungkin ada sambil menikmati keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada keindahan ciptaannya. Mungkin ada games-games yang luar biasa yang menyangkut masalah Islami ataupun sempat juga kami mau buat kegiatan musabaqah antara mualaf. Jadi apa yang sudah kami sampaikan kepada mereka, apa yang kami sudah ajarkan kepada mereka, mungkin bakalan dibuat perlombaan semata-mata bukan agar menunjukkan ini dari gini, ini hebat, enggak, tapi kami hanya ingin untuk untuk menimbulkan motivasi buat mereka. Maksudnya semangat belajar itu dan apresiasi. Ya, semangat belajar itu sangat kami apresiasi dari pembina mualaf kami kepada ibu-ibu sekalian di Mentawai sana. Masya Allah, kita kalau dengar kegiatan-kegiatannya itu Masya Allah ya, kita Masya Allah nih ibu-ibu mualaf gitu ya, baru kenal Islam tapi begitu antusiasnya, dan Masya Allah Alhamdulillah ustadz-ustadz dan juga dai-dai yang ada di sana menyiapkan program-program yang Masya Allah ya. Dan nggak hanya ibu-ibu rumah tangga, banyak juga sana ibu-ibu yang kerjanya dokter ataupun sekolah, bahkan salah satu ada pembinaan mualaf ini istri dari kepala desa Ustadz. Jadi Masya Allah pun dari ibu kepala desa ini ya mualaf juga nikah sama Pak, ya dia Masya Allah juga untuk program untuk kegiatan dia sangat mendukung. Dari pihak desa juga sangat mendukung dengan adanya pembinaan mualaf yang kami sedang adakan. Masya Allah. Biasanya kalau ibu-ibu lihat Ustadz ganteng dan masih jomblo gini nih, biasanya wah. Tapi rata-rata sana udah menikah. Enggak, minimal ke anaknya. Iya. Saat aman sebelum terakhir ya. Ya Ustadz. Mungkin apa sih upaya dan daya yang bisa kita kulik dari masyarakat yang ada di Mentawai yang di situ bisa mensupport keagamaan mereka dari sisi keislamannya maupun dari sisi keagamaannya maupun dari sisi perekonomiannya. Kalau untuk agama tadi kan sudah kita jelaskan. Oh iya betul. Jadi untuk perekonomian perekonomian ini sebagaimana yang saya sudah katakan tadi sahabat Minda, kita di sana itu memperdayakan ibu mualaf ini untuk kegiatan UMKM, termasuk UMKM yang saya katakan tadi ada keripik Muhammadiyah. Jadi kita lagi berdayakan mereka untuk mengelola keripik Muhammadiyah karena kebetulan sahabat Minda, Mentawai ini juga produksi pisangnya luar biasa Ustadz. Banyak berbagai macam-macam pisang di Mentawai itu. Jadi sahabat Minda mungkin bisa searching Mentawai itu pisang tuh luar biasa Ustadz. Banyak jenis-jenisnya di sana. Dan termasuk juga makanan pisang itu termasuk makanan pokok juga kita baru ada namanya itu keladi. Keladi ini termasuk makanan pokok juga di Mentawai. Jadi keladi itu semacam apa Ustaz? Apa ya? Kalau kita bilang umbi-umbian kan? Kayak umbi-umbian sih, kayak talas-talas gitu. Iya. Jadi kita manfaatkan pisang, umbi-umbian itu kita olah menjadi keripik. Dari keripik nggak hanya umbi-umbian, ini termasuk mungkin ada ubi dan lain-lainnya yang bisa diidenti dengan keripik. Dan juga kita di situ di Mentawai juga di pembinaan mualaf ini juga memiliki kolam yang dimana itu ternak lele. Nah, dimana ternak lele ini mungkin dari ibu. Bibitnya beli dari mana? Bibitnya kita masih mengharapkan dari Padang Ustaz. Jadi ngambil bibitnya jadi dari makanya Padang. Sahabat Minda perlu kita ketahui ya, kita di Mentawai ini kalau untuk masalah perekonomian ataupun bahan pokok kita tuh masih mengharapkan dari Padang. Dari penyeberangan kapal dari sana dari Padang. Termasuk kita pembelian bibit lele ini kita masih mengharapkan dari Padang. Dari ibu-ibu dari Padang tersebutlah kita ambil semua. Tapi kalau untuk pengelolaan keripik ini Ustaz, kita nggak ngambil dari Padang. Kenapa? Karena di Mentawai ini Masya Allah berlimpah. Untuk buah-buahan, untuk tumbuh-tumbuhan luar biasa. Apalagi nih sekarang ini sudah mendekati musim durian Ustaz. Jadi mungkin ada dari sahabat Mida mungkin yang ingin merasakan durian Mentawai, Masya Allah. Ada banyak jenis Ustaz. Ada jenis durian sama ada 4 jenis kalau nggak salah. Kalau yang kayak montong ada?
kayak montong. Yang kulit bijinya kecil tapi dagingnya tebel gitu. Itu ada juga. Karena kan Ada. di sebagian pulau tuh beda-beda Ustaz. Ada namanya toktuk. Nah, itu beda lagi rasanya. Ada rasa dia bentuknya kayak durian. Ada durinya tapi rasanya tuh kayak permen. Oh, rasanya kayak permen. Iya, ada duri, tapi durinya tuh lebih panjang sama warna hijau. Mungkin bisa ya nanti misalnya ada sahabat Mida ingin berkunjung ke Mentawai ya di bulan-bulan ini, Masya Allah luar biasa durian di sana. Oh, iya. Dan juga kami mungkin bisa manfaatkan durian ini sebagai kuliner. Ya kita bisa juga manfaatkan mungkin ibu-ibu di Mentawai sana, mualaf sana. Mungkin mereka buat kolak durian dijual kemudian, Masya ataupun Allah. seperti apa yang biasa sering Ustaz, lupa saya, yang sering dikolah dengan durian itu Apa tuh? yang makanan yang dikolah dengan durian banyak sih. Pancake. Ya mungkin bisa itu nanti mungkin Pancake. oleh ibu Mentawai sana kita Iya. mereka kelola dari Kita durian. apa namanya? Ya. Bimbing dari sisi Ya, itu ya. tapi Insya Allah. masih banyak lagi Ustaz, kalau untuk masalah perekonomian yang kita yang harus kita perdayakan dari ibu mualaf ini, Masya nggak Allah. hanya buat Yang keripik tersebut. betul. UMKM yang lain pun bisa, seperti yang Betul. ya kayak misalnya menjahit ataupun apa. Saya sempat berpikir bahwasannya bagaimana ibu-ibu Mentawai ini juga tidak hanya selain pengelola keripik, namun ada penyediaan skill Jasa jasa. gitu ya. Makanya ibu-ibu Mentawai juga ini kami lagi juga mentargetkan mereka sebagai mustahik untuk zakat produktif. Bisa jadi mungkin kita sediakan mereka itu oven. Untuk oven ini ya buat kue itu mungkin tuh bisa tuh Ustaz. Mungkin dari sahabat Mida mungkin ada donasi kita untuk kalau oven. ada peluang seperti ini, insya Allah kita akan siarkan nanti. Saya yakin kalau misalkan ini bukan dalam rangka untuk bener mengeksploitasi ya, bukan ya, tapi ini untuk kebaikan mereka, ya kan, agar mereka tuh bisa produktif, bisa memenuhi kebutuhannya, karena memang mayoritas di sana, mohon maaf, kategorinya kurang mampu ya Ustaz ya. Ya, kita bilang. Tapi mereka untuk ibu-ibu ini, walaupun dibilang dia cuman hanya ada sebagian ibu rumah tangga, tapi dalam sisi lain mereka juga aktif juga di media sosial, di Facebook. Di Facebook itu kita bisa lihat seliweran itu ibu-ibu Mentawai itu menjajakan kadang makanan online, misalnya sayur masak. Jadi makanya bisa itu dari sahabat Mida mungkin yang ada donasi untuk menyediakan mereka oven ataupun kompor untuk mereka lebih mudah untuk memasak. Jadi UMKM di sana ibu-ibu mualaf kita banyak yang bisa kita kolaborasikan. Ya. Banyak nanti insya Allah ya, kita setelah mendengar video ini kita kan nanti akan berpikir dan juga mensiasati bagaimana kita bisa berkontribusi dari situ. Kalau dai kan sudah ada Ustadz, ya kan, atau mungkin nanti dari lembaga lain, baik dari Muhammadiyah atau dari An-Nuaimi atau dari lembaga manapun. Dan saya juga memang mendapatkan info sudah banyak lembaga-lembaga sosial yang menyiapkan dai khusus untuk berdakwah di sana, ya kan? Apalagi Ustadz di tempat saya ini itu ibaratkan ibu kota kabupatennya lah, Sipora Utara nih. Jadi saya rasa kita itu menjadi percontohan ataupun peluang kita lah untuk bisa mensejahterakan perekonomian ibu-ibu mualaf kita Mentawai, apalagi kan posisinya di daerah Sipora ini ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ustaz. Jadi sangat sayang kalau misalnya kita lihat ibu-ibu kita Mentawai mualaf ini mereka tidak punya kegiatan, padahal itu menjadi suatu hal yang sangat menarik sih dibilang untuk kita. Peluang lah ya, peluang yang bisa dimaksimalkan. Insya Allah. Yang terakhir Ustaz, harapan Ustaz ini dari sisi ekonomi terus ya. Tapi dari sisi masyarakat Mentawai dan juga support dakwah di luar, kenapa apa yang bisa disampaikan untuk Mentawai ini? Insya Allah kita berharap ya ke Mentawai ini kerukunan antar agama itu harus terjalin lah dibilang, karena kita tidak menginginkan ada namanya perpecahan antar bangsa. Apalagi kita di Mentawai itu beragama kita ya, Masya Allah dibilang Ustaz, ada Nasrani, ada Protestan, ada Katolik, sangat toleran ya. Toleran, dia bilang itulah yang kita harapkan dari Mentawai ini, dan juga kita mengharapkan juga dari dai-dai kita di Mentawai, mungkin dari lembaga-lembaga lain juga untuk menjaga sikap lah agar tidak terjadi perpecahan ataupun hal yang menyinggung saudara sebangsa kita agama yang lain di sana.
Karena kita kan di sana pendatang, sebagai dai pendatang, jadi hal yang harus kita berikan kepada mereka itulah dakwah dengan hikmah, bukan dengan suatu kekerasan ataupun dengan hal-hal yang lain lah. Karena hal itu yang harus kita hindarkan, perpecahan dan penolakan dari mereka. Karena kan dai kita nih, karena kita kan berdakwah, kita bukan untuk menghasilkan penolakan, tapi untuk menghasilkan penerimaan dari masyarakat. Dakwah bil hikmah itu sangat penting sangat penting bagi kita para dai di Mentawai tersebut. Masya Allah, Ustadz Ammar Andika Hasibuan, jazakallah khairan. Ustadz atas pemaparannya yang sangat menggebu-gebu nih. Ya, kalau udah bahas Mentawai ini beliau ini udah kayak lagi mimpin aksi. Oh. Artinya begitu menjiwainya beliau. Walaupun baru setahun ya. Baru setahun ya. Menjelang 2 tahun. Menjelang 2 tahun. Insya Allah calonnya juga katanya orang sana ya. Insya Allah ya. Kalau sudah nampak hilal langsung kita gaskan. Masya Allah. Yang penting sudah disidangkan, Zat. Kalau sudah disidangkan tuh ketahuan ada atau tidak ada. Masya Allah, ya. Benar. Tapi alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ammar Andika Hasibuan atas pemaparannya. Ini bagian dari goals kami juga di Yayasan Mitra Dai Indonesia untuk mensyiarkan perjuangan dakwah-dakwah para dai yang ada di pelosok, dan ini menjadi bagian dari perhatian kita juga untuk saudara-saudara kita yang ada dimanapun, terkhusus juga mungkin sedikit saya spill untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Benar. Sampai hari ini kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja, di tengah kita yang masih mungkin merasakan euforia ya, Idul Fitri, namun mereka masih dalam kondisi yang tidak mudah. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyulitkan mereka, tapi selalu memberikan jalan keluar bagi mereka. Tapi tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkan sikap kita kepada saudara-saudara kita yang sedang terzolimi, apakah kita diam atau tidak. Dan Mentawai juga merupakan bagian dari konsen kita untuk bisa mensejahterakan saudara seiman kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Insya Allah kita akan ikhtiarkan ya ke depan, semoga ada peluang-peluang kolaborasi yang berdaya dan juga berkelanjutan dalam rangka untuk mensejahterakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga di Mentawai, khususnya sebagai materi kita hari ini. Dan dengan ini kita cukupkan dulu sahabat Mida dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi insya Allah di episode yang akan datang di media YouTube melalui kanal YouTube Mida Channel dalam segmen podcast Sahabat Mida. Sekali lagi saya mengucapkan jazakallahu khairan Ustaz Ammar Andika Hasibuan. Buat sahabat Mida, jangan lupa bagi yang belum dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, ayo segera didukung kanal subscribe-nya. Dan yang sudah, jika mendapatkan manfaat dari obrolan kita, diskusi kita hari ini, jangan lupa share seluas-luasnya agar bisa dirasakan lebih luas lagi. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wabillahil hidayatu wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.